Selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Senang berjumpa dengan adik-adik semuanya. Mari kita bersama-sama akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Terlebih dahulu, mari semuanya yang ada di rumah, adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan menyertai supaya semua dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik semuanya kita berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian untuk Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak. Berdoa tiap hari agar kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online GPMI Sungai Kunjang. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus dimanapun adik-adik berada. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian perikop yang kedua yang akan kita baca yaitu dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 22. Firman Tuhan yang cukup panjang, tetapi aku berharap adik-adik semua meluangkan waktu sejenak untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan tadi supaya lebih memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu meminta pimpinan Roh Kudus dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan dan belajar mengenai firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tempat ini dan pimpinlah kami agar kami boleh memahami yang firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tentunya sudah tidak asing mendengar nama Saul. Saul itu siapa ya? Adik-adik di rumah pasti sudah tahu jawabannya, bahwa Saul adalah raja bangsa Israel yang pertama. Nah, pagi hari ini Lausi akan menceritakan kembali kisah Saul berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Kemudian kita akan belajar sesuatu dari firman Tuhan. Nah, kita akan mulai dari 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14. Nah, di perikop firman Tuhan itu diceritakan bahwa Saul sedang bersiap untuk berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu adalah bangsa yang suka berperang, bangsa yang kuat, memiliki banyak raja dan memerintah kota-kota di daerah mereka. Ya, jadi tidak ada satu raja yang memerintah bangsa Filistin, tetapi terdiri dari banyak raja. Gitu ya. Mereka menjadi kuat karena raja-raja itu bergabung menjadi bangsa Filistin. Nah, Saul membawa pasukannya sebanyak 3.000 pasukan, yaitu 2.000 pasukan dipimpin oleh Saul sendiri, dan mereka berkemah di Mikmas. Kemudian anaknya Yonatan memimpin 1.000 orang, dan Yonatan berkemah di Gibea Binyamin. Nah, Yonatan dan pasukannya maju berperang terlebih dahulu. Dengan 1.000 pasukannya berhasil mengalahkan pasukan pendudukan orang Filistin. Nah, pasukan pendudukan Filistin itu hanya sebagian kecil saja dari bangsa Filistin yang menduduki wilayah mereka pada saat itu. Nah, setelah Yonatan memperoleh kemenangan, Saul memerintahkan untuk meniup sangkakala sebagai pemberitahuan kepada bangsa Israel yang lain bahwa Saul sudah memukul mundur bangsa Filistin. Nah, kemudian Saul dan pasukannya bergerak menuju daerah yang bernama Gilgal. Di Gilgal itu Saul dan pasukannya bersiap untuk melawan Filistin, bangsa Filistin yang lainnya, yang jauh lebih besar. Nah, di Gilgal itu juga Tuhan Allah melalui Nabi Samuel sudah berjanji bahwa akan memberikan petunjuk, arahan atau perintah selanjutnya kepada Saul supaya bisa memenangkan perang melawan bangsa Filistin. Nah, sebagai tanda penyertaan Tuhan melalui Nabi Samuel,
Nabi Samuel juga akan berada di Gilgal dan memberikan korban bakaran, korban keselamatan kepada Tuhan Allah sebelum Saul dan pasukannya maju berperang. Nah, bangsa Filistin juga sudah berkumpul di Mikmas dengan pasukan yang sangat banyak. Ada 3.000 kereta perang, ada 6.000 pasukan berkuda, kemudian ada pasukan yang berjalan kaki yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya seperti pasir di laut. Melihat pasukan bangsa Filistin yang banyak itu, tentu saja Saul dan bangsa Israel gemetar ketakutan. Mereka khawatir apakah mereka bisa melawan bangsa Filistin yang kuat dan hebat ini. Nah, sebagian dari bangsa Israel ada yang lari ketakutan, ada yang bersembunyi, masuk ke goa-goa, masuk ke ceruk-ceruk batu. Mereka ada yang bahkan mengarungi sungai Yordan supaya bisa melarikan diri dari pertempuran. Saul dan bangsa Israel lupa bahwa mereka memiliki Tuhan Allah yang selalu memenuhi janjinya, yang maha perkasa, yang sanggup mengalahkan musuh-musuhnya dengan pasukan yang sedikit sekalipun. Nah, adik-adik, Saul sudah menunggu selama 7 hari 7 malam di Gilgal, tetapi Samuel tidak datang-datang juga. Saul mulai semakin khawatir karena mereka melihat bahwa bangsa Filistin sudah bersiap berperang, sudah bersiap untuk menyerang Saul. Sebenarnya apa perintah Tuhan Allah kepada Saul melalui Nabi Samuel? Nah, Koko akan bacakan 1 Samuel pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi jelas, perintah Tuhan Allah melalui Nabi Samuel adalah Saul harus berangkat ke Gilgal dan menunggu 7 hari lamanya. Dan Saul harus menunggu kedatangan Samuel baru bisa mempersembahkan korban bakaran. Jadi Saul tidak boleh memberikan korban bakaran sendiri, tetapi harus melalui Samuel. Dan Samuel juga akan diberikan petunjuk oleh Tuhan Allah mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Saul supaya bisa memenangkan perang. Samuel tidak memberikan petunjuk apa-apa untuk Saul. Tetapi Samuel malah meninggalkan Saul di Gilgal dan pergi ke Gibea Benyamin. Nah, adik-adik, kita lanjutkan di 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 28. Di sini diceritakan juga bahwa Saul diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk berperang melawan bangsa Amalek. Nah, bangsa Amalek ini adalah bangsa yang suka mengganggu bangsa Israel. Mulai sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Nah, maka perintah Tuhan sangat jelas bahwa Saul harus membunuh semua orang Amalek, tidak terkecuali anak-anak, orang-orang dewasa, wanita, bahkan ternak sekalipun tidak boleh ada yang tersisa. Karena apa? Tuhan melihat bangsa Amalek ini adalah bangsa yang penuh dengan dosa, bangsa yang menyembah patung. Jadi tidak boleh ada yang tersisa, semua harus dibinasakan. Nah, ketika tiba waktunya untuk Saul berperang melawan bangsa Amalek, Saul dan pasukannya berhasil mengalahkan bangsa Amalek. Ya, semua pasukan bangsa Amalek dibunuhnya, termasuk penduduknya, wanita, anak-anak,
Semua dibunuhnya. Tetapi ada satu yang tersisa. Raja Amalek, yaitu Raja Agag, tidak dibunuh oleh Saul. Tetapi Saul membawanya sebagai tahanan perang. Kemudian bangsa Israel atau pasukan Israel juga tidak membunuh semua hewan ternak, tetapi mereka memilih hewan-hewan ternak yang gemuk-gemuk. Ya, ada lembu yang gemuk, ada kambing, ada domba yang bagus-bagus. Mereka bawa ke perkemahan bangsa Israel dengan alasan untuk dijadikan korban bakaran buat Tuhan Allah. Nah, tetapi Tuhan Allah tidak berkenan dengan korban bakaran dari hasil jarahan itu. Dari perikop firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, 1 Samuel pasal yang ke-13 dan 1 Samuel pasal yang ke-15, kita akan menarik kesimpulan. Nah, ketika Saul pergi berperang melawan bangsa Filistin, Saul mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak mentaati perintah Tuhan Allah. Saul khawatir tidak mampu melawan bangsa Filistin yang begitu banyak, dan dia juga lupa bahwa dia memiliki Tuhan Allah yang perkasa yang mampu mengalahkan bangsa Filistin walau dengan pasukan yang sedikit. Saul tidak dapat menyaksikan bagaimana Tuhan Allah bekerja menghancurkan musuh-musuhnya. Dia tidak bisa mencatat namanya dalam sejarah bangsa Israel untuk sejajar dengan Gideon, di mana Gideon berhasil memukul mundur pasukan bangsa Midian dengan hanya 300 pasukan saja. Ya, Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon karena Gideon taat kepada Tuhan. Nah, akibat daripada Saul tidak mentaati perintah Tuhan, Saul kehilangan jabatannya. Saul kehilangan kedudukannya sebagai raja Israel. Kerajaannya tidak tetap selama-lamanya, tetapi posisinya sebagai raja akan digantikan oleh orang lain yang lebih baik daripada Saul. Kira-kira siapa penggantinya Saul? Nah, raja berikutnya yang menjadi raja Israel adalah Daud. Nah, adik-adik, sangatlah penting untuk taat pada perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan tentu untuk kebaikan kita sendiri. Karena perintah Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam masalah, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Dengarkanlah suaranya dan lakukanlah perintahnya. Maka yakinlah Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar untuk semua masalah yang kita hadapi. Nah, ayat hafalan pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-7 ayat 23b. Yeremia pasal yang ke-7 ayat 23b. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami mau belajar untuk taat, mendengar suara Tuhan, dan melaksanakan perintah Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk mengangkat pujian God is so good. God is so good.
penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang telah lause kami sampaikan. Dan kami berharap Tuhan supaya kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai.